Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kami butuh berapa umur saudara? 58, nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Ya, nggak pakai lagi. Kenapa? Karena sudah tidak produktif dan tidak bisa terjadi. Kita dulu ilmunya. Ini maknanya dunia sudah meninggalkan kita. Atau kita kerja di sebuah perusahaan. Kita itu berbuat curang atau apa saja, kita dipecat. Perusahaan meninggalkan kita. Atau kita sakit. Kita hebat, ilmu banyak, tiba-tiba stroke. Itu kan pimpinan artinya gantoa juga. Ada pimpinan stroke gimana? Tidak bisa mengurus perusahaan. Sudah ditinggalkan kita oleh jabatan kita. Jadi itu dunia, itu konsepnya. Kita meninggalkan dia atau dia akan meninggalkan kita. Warna yang bagi il-aqil idzan ayyudah orang yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah. Maka itulah hebatnya kita dengan binatang. Hebatnya kita dengan binatang. Sehingga Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Saya muliakan manusia gara-gara apa? Kemudahan, gara-gara orang. Maka orang yang berakal itu dia akan tahu dan jangan apa bisa dibohongi oleh bumi dunia ini. Gara-gara dibohongi terus kamu bisa dapat ini, kamu bisa hebat. Nah, hebat. Setelah itu kita akan meninggal, itu hebat hebatnya. Jadi jangan sampai dibohongi oleh dunia. Kenapa? Kita punya akal. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Kalau binatang itu, lembu itu, binatang itu diberikan akal oleh Allah. Kalian tidak akan ketemu dia binatang yang kebun-kebun. Hanya membawa binatang yang kebun. Bakal dibikin mati. Untuk apa kita makan ini makan itu? Setahun sekali dia karena kurban. Untuk apa? Lebih baik nggak usah makan apa lagi. Makanya binatang itu kalau diberikan akal, maka dia itu tidak akan kalian ketemukan dia dalam keadaan tapi buru-buru semuanya. Maka dibikin mati. Ya manusia kayak juga kayak bikin mati. Dibikin pakai cara untuk kau. Bagaimana caranya untuk bisa dapat laba banyak lagi? Dengan ilmunya ini. Dengan ilmunya dia buat cara bagaimana cara supaya dapat harta lebih banyak dari orang lain. Bagaimana cara supaya bisa menguasai dunia? Apa menguasai dunia kalau cuma 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Menguasai dunia. Kalau menguasai dunia abadi ya terserah. Tapi kehidupan kita bukan di dunia saja. Kita punya kehidupan lain. Makanya dikatakan mati itu sebuah kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya jadikan kematian itu kehidupan. Saya jadikan kematian itu kehidupan. Ya. Kemudian saya hidupkan manusia untuk bisa hidup lagi ketika di padang mahsyar. Jadi makanya kita jangan berpikir setelah kita meninggal, karena meninggal itulah kehidupan. Bagaimana kehidupannya? Kita sudah memasuki kehidupan baru. Kehidupan itu tidak mesti dengan tubuh, Kehidupan itu tidak mesti dengan tubuh. Jadi makanya kehidupan roh. Ketika menyatu dengan tubuh ini kenapa bisa disatukan dengan tubuh? Karena nikmat itu bisa dirasakan bukan dengan roh, tapi dengan kulitnya, dengan panca indera. Jadi makanya manusia itu ketika dimasukkan ke dalam surga, itu dimasukkan bukan rohnya saja, tetapi apa? Roh dan tubuh. Ya. Bisa merasai bagaimana nikmatnya roh diberikan nikmat oleh Allah, bagaimana tubuh ini diberikan nikmat juga oleh Allah. Maka di dalam surga ketika diberikan nikmat itu dua-dua, nikmat roh dan nikmat tubuh, enak roh dan enak tubuh. Ketika dalam neraka itu juga Allah mengazab roh diazab dan tubuh yang diazab supaya tahu dirinya. Muslimin dan jemaah kita lanjut. Kalau kita itu terlalu cinta kepada dunia, ini membuat hati ini mati. Hati ini mati. Jadi artinya ketika hati mati, anak pun nggak boleh. Maka disitulah seorang dikatakan hanate, tidak punya hati. Kenapa? Ambil punya simpulan. Itu gara-gara apa? Gara-gara al-nafsu. Dia tamat untuk bisa memiliki. Makanya hati ini hidup dengan 4 hal. Ya, hati ini hidup dengan 4 hal. Maka jangan kita hilangkan 4 hal ini. Kalau 4 hal ini hilangnya, hanya kedua mengahadir. Kalau sudah hilang 4 hal, hanya kedua mengahadir. Hancur gitu. Walaupun kita menikmati dunia, saya punya ini. Ya
Di Australia saya punya tempat, ini punya tempat. Mau apa? Kalau hati hancur, hati ini apa namanya? Sudah tertutup hati ini. Mau apa? Dan kita meninggal dunia mau apa? Semua kita tinggalkan begitu saja. Maka terkenang nanti waktu meninggal dunia itu kalinya. Bapak punya perusahaan di sana di Eropa. Bapak untuk apa itu? Untuk apa? Sedangkan sudah masuk ke dalam kubur dengan apa? Baju kain kafan. Bantai bukan sebenarnya bantai tanah. Ibu kali itu bantal tanah dalamnya ada betul. Enggak boleh ganjar enggak boleh. Baik sayang ibu begitu. Kudu ya. Petihan itu. Supaya tidak goyang-goyang cowok tanah. Tanah di rumah. Nah, ada seperti kita perusahaan banyak tapi tanah masih juga. Tempat tidur di pantai tanah. Kita punya perusahaan hebat tetapi kain kafan. Maka nanti kalau anak mau ngomong ibu ini ada jam kesayangan ayah boleh kasih pakai anjir patuh aja Pak. Atau nak hoki lebih yang buku ni anjir lebih yang buku pakai kunci anjir atau pakai tempo ni lebih anjir. Jadi apa juga ini kafan itu saja yang pakai baju dalam kau anjir bajunya sudah kena kasih bajunya. Makanya ketika waktu itu yang merancang baju itu ibu-ibu, dirancang baju ibu-ibu. Jadi rancang baju anak pakai pola-pola, anak pakai gunting-gunting, kemudian tarik ciri-ciri itu, anak pola-pola. Kita kalau ingin buat pakaian itu, disusun pola, jadi boleh baju panjang. Jadi ibu-ibu mau sih panjang benar becok, becik, anak becik. Ibu-ibu pakai baju cantik. Menyadap protek, ibu-ibu tengah urut-urut ni. Gimana urut-urut ni? Makanya anak protek kan ibu-ibu pakai ini. Nikah ini beri. Karena anak tu belum lagi dia enggak ada yang bisa lagi. Kecuali siapa orang yang masih hidup. Kaum muslimin sudah gimana dirahmati. Makanya kehidupan hati itu ada 4. Ya. Maka hati ini bisa bobrok gara-gara tidak ada 4 ini. Bisa bobrok. Ya. Apalagi ketika dia hidup di dunia. Yang pertama adalah ilmu. Jadi tidak ada ilmu. Makanya orang yang tidak punya ilmu, yang dia pikir apa otaknya? Untung saja dia pikir. Ini harta ada 1 juta, bagaimana diolah menjadi 2 juta? Dia pikir, ada pikir harta. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu bagaimana menggali apa. Seketika sudah mendalimi orang lain, dia tidak tahu kalau itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia tidak tahu kalau utang sama orang alamat dua ini. Dia tidak tahu kalau harta itu nanti akan dituntut oleh yang ditulis pada masyarakat. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Karena dia mengatakan nanti sudah meninggal, habis berumah. Anak maaf. Seorang hutang kepada orang lain. Orang yang punya ilmu, orang yang cerdas akan berpikir. Yang punya hutang hendak berek, yang di bulan itu akan menuntut saya di padang mahsyar. Kalaupun harta yang kita berikan lagi kepada dia untuk ini amal ibadah kita berikan kepada dia. Kita berhutang nanti waktu di padang mahsyar, sebulan mengatakan ya Allah, sebulan berhutang kepada saya. Apa kamu inginkan saya mungkin ibadah dia ya Allah? Karena harta tidak ada lagi. Apanya saya mau umrah dia, saya mau ini dia dan lain sebagainya. Untung katanya Allah. Ya. Makanya orang yang pun aja. Nah berapa hari yang lalu dia dibilang hutang, anak bayi hutang bapak tenang saja. Kalaupun tidak mungkin dibayar, karena mungkin bayi ini, umurnya mungkin bapak tenang saja. Bapak yang tinggal di kubang kita. Nanti bapak bisa menuntut dia pada masa. Itu saja. Kalau bapak tuntut pun tidak mungkin lagi dia bayar. Bahkan ini. Tetapi kalau bapak maafkan dia, pahala bapak akan lebih banyak lagi. Lebih dia. Anak-anak rumah, anak rumah aja. Itu menuntut pada masa. Di pada masa menuntut. Dan kalau pun bapak menuntut, dia akan mencari bapak. Dia mencari bapak tenang saja. Bapak dulu saja dia akan mencari bapak. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan Allah. Tidak bisa dia sebelum hutang dia selesaikan. Sebelum dia mendalami dia sudah mendalami orang. Sebelum dia minta maaf, sebelum dia memberikan sesuatu kompensasi kepada orang itu, dia tidak bisa macam-macam di dalam masa. Belum mudah-mudahan sampai dia ketemu orang itu. Kaum muslimin sudah dirahmati Allah. Yang pertama al-ilmu, maka hiduplah di dunia dengan ilmu. Maksud dengan ilmu bukan ilmu yang menuntut, tidak. Ilmu ini maksudnya kita harus tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. Hakikat kita kerja di kantor itu apa sebenarnya? Hakikat kita menjadi seorang pemimpin apa sebenarnya? Baik maka duduk di pimpin gaji dia fasilitas ada tu fikir kita ni kita jawab oleh Allah. Apakah enggak minta? Jangan. Tapi kita yang menganggap hebat, enak.
fasilitas enak, ada sopir, ada rumah pribadi, semua enak. Kita pikir yang enak saja. Maka orang yang berilmu itu dia akan berpikir dua kali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditawari jabatan, ditawari lagi. Kita jangan nalau memang. Kayak dia orang tua nalau, hijau apa? Yang lagi nalau memang. Kita tidak tahu tanggung jawabnya bagaimana, bagaimana konsekuensinya. Penting mengaku dia. Nyonya gaji juga gaji itu pikir. Tidak dia pikir bagaimana tanggung jawab dia pikir. Allah nanti tanggung jawab yang dikejar. Ya. Jadi bukan ini tidak bukan makmum dia. Kamu adalah makmum dia. Tanggung jawab kamu ada tak? Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu. Maka Umar takut sekali. Ketika diberikan suatu jabatan, ya Rasulullah. Ini jauh lah ya Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, warida. Rida itu bagaimana? Ini untuk menyikapi kita yang bisa hidup di dunia. Rida itu kita rida dan menerima apa yang diberikan oleh Allah. Itu rida. Ini juga ada rida. Anak itu rida aja ya Allah. Kenapa? Karena yang menahan rezeki itu engkau ya. Yang memberikan rezeki juga engkau. Maka kalau ada kita baru bangun tidur pepek ya. Karena rezeki berarti sama lagi dengan Allah. Allah menahan sesuatu itu ada maksudnya. Allah memberikan sesuatu ada maksudnya. Kita menahan HP sama anak kita ada maksud, Pak. Walaupun klik katanya, kan ada maksud kita. Tancuk HP. Kita tahan HP. Anak yang tidak tahu, tak punya ilmu, dia mengatakan hana tayang le gitu. HP itu hanya main game ini. Tapi orang tua berpikir masa depan anak. Dia tahan HP itu supaya apa? Anak tidak lalai, tugas tidak dia lakukan, semua tidak dia buat, sekolah tidak masuk sekolah. Anak itu maka ditahan. Rezeki kita begini. Ketika rezeki ditahan oleh Allah, perlu kita ketahui, ya Allah akan kita rezeki dulu. Nama tanah berarti kehidupan selama ini tidak betul saya. Ya. Maka minta petunjuk kepada Allah. Ini sudah ditahan rezeki pek-pek. Baru ada ngejo, maunya akan ditahan rezeki. Baru ngejo ini, maunya akan ditahan rezeki. Dibantu oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi maka kita harus rida. Rida itu mencakup semuanya, bukan yang baik-baik saja. Ketika kita itu diberikan sakit oleh Allah, kita rida juga, kita rida, Allah terima ya Allah. Mungkin di balik sakit ini ada hikmah yang tidak saya ketahui ya. Ini maksud rida. Jadi rida bukan rida di kebaikan saja. Rida dalam kejahatan yang perlu kita negatif itu kita harus rida juga. Video anu tak kena boleh pergi. Ya rida ya, lo terakabat, lo tawakal. Mungkin ada sesuatu hal ya. Mungkin selama ini kita tidak dekat sama anak. Gara-gara anak sakit, selama ini kita terus dekat sama anak kita. Cuma anak kita sehat. Ada yang katanya tahu ada hutan dia. Anak ada perempuan dia. Jadi maka kita harus berpikir hikmah di balik itu semuanya. Rida ini kedua. Yang ketiga, wal anak itu diberikan sedikit, alhamdulillah. Hijau warna belum, alhamdulillah. Jadi anak pepek. Jadi hijau warna nikah. Berdoa nikah ya Allah, maka nikah. Nanti ya Allah. Saya punya anak, saya sekolahkan anak, saya buat dia anak sekolah. Sudah berapa orang sekolah, nanti ya Allah. Tak pernah kita terima. Kalau kita nikmat sedikit saja tak pernah terima, bagaimana mau diberikan nikmat yang lain oleh Allah? Kita punya di rumah yang bantu kita. Kita kasih gaji dia. Nikah kalau kan marah kita. Artinya apa? Kita berikan sedikit pun dia enggak diberikan nilai untuk kita. Mana yang bohong? Gaji ya demi kita tempat lain. Tapi kalau saatnya dia tidur, terima kasih. Besok kita lihat jerokan le doy, dia tambahan terus. Oh Allah. Tinggal tambahan apa? Ini dikasih sedikit pun dah. Apalagi enggak dikasih apa-apa. Jadi maka jadilah seorang hamba yang bersyukur. Nanti bersyukur alhamdulillah. Itulah qanaah. Menerima apa adanya. Itu lagi bukan berarti qanaah itu tidak merubah diri, tidak. Beda. Seorang yang tidak mau merubah diri itu ilmu. Ilmu bukan qanaah. Ini qanaah bohong aja. Dia tidak mau kerja apa lagi yang itu. Itu bukan qanaah namanya bohong aja. Jadi qanaah itu kita bekerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Dan karena hari ini diberikan rezeki sedikit oleh Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Maka perlu kita ketahui, rezeki itu tidak sesuai dengan kerja kita. Jangan kita pikir kerja keras, rezeki banyak. Kerja sedikit, rezeki sedikit, tidak. Itu konsep manusia. Maka manusia itu punya konsep kerja yang banyak, dia kamu rezekimu banyak. Kalau kamu kerja sedikit, rezekimu sedikit. Itu tidak berlaku sama Allah.
bekerja pun bisa dapat rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam sebuah diskusi, ketika ada dua orang hamba, satu dia berdoa, saya Allah dia rezeki dia, satu orang enggak berdoa, dia diam saja. Tetapi Allah katakan, saya dahulukan orang yang diam tadi dia tidak minta. Ya, kenapa? Ya patuh dan taat kepada aku. Dia ini minta saja. Tapi setelah minta apa? Dia buat ini buat macam-macam dia lakukan. Maka saya dahulukan orang ini walaupun dia tidak minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak. Kita punya anak yang pertama beli laptop lagi ini bagaimana beli HP lantai apa? Kita sabar. Anak satu lagi patuh dan taat. Kita suruh nak nyapu nak semua dia lakukan. Kita berpikir dia tak ada minta apa-apa. Ini bagaimana kita beli kendaraan dua anak. Orang tua yang berpikir. Ya. Jadi makanya dia menerima apa adanya. Dia disuruh dia patuh. Dia dilarang oleh orang tuanya dia bilang tidak dia lakukan. Nah nanti pulangnya sebelum malamnya dia pulang. Nah nanti ngaji ya dia ngaji. Nah nanti salat dia salat. Maka orang tua yang berpikir apa yang kita kasih dua anak ini. Tapi kalau anak itu salat tidak, ngaji tidak, patuh tidak. Ketika minta kepada orang tuanya pikir dua kali. Ya tak mana lagi lo perusahaan dengan dojo kendaraan tak mana lagi perusahaan ini yang datang tidak. Maka orang tua mengatakan nanti aja. Jadi makanya tidak ini jangan ikuti teori manusia. Kerja sedikit dapat sedikit, kerja banyak dapat banyak. Ada kalau kita lihat di kata level tasawuf itu, seorang bahkan tidak kerja rezeki datang sendiri min haitsu la yahtasib. Ada orang kerja tanpa saja dia buat tapi tidak dapat apa-apa dia, sehingga dia stres. Kenapa? Karena dia ketika mengikuti teori itu, dia beli ini, dia beli itu semuanya, tapi hasil tidak sesuai dengan dia, akhirnya stres. Dia stres pun meninggal dunia, stres, akhirnya bunuh diri, depresi. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini sebenarnya yang dikatakan tadi dalam menyikapi hidup di dunia itu zuhud terhadap dunia. Artinya BKPAB. Jadi BKPAB ini seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf bermimpi ada 7 lembu memakan lembu kurus. Ya. Kemudian ada tanaman yang 7 itu, ada tanaman 7 kering gitu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam membuat strategi sedemikian rupa. Jangan habiskan dulu itu, kita simpan. Kenapa kita simpan? Karena kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Kita tanam tanaman tak tumbuh lagi. Kemudian musim paceklik yang banyak sekali. Makanya karena Nabi Yusuf diberikan oleh Allah ilmu mukasyafah. Ini namanya ilmu gaib. Ilmu mukasyafah, ilmu laduni yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf waktu itu dia tanam terus banyak-banyak, dia persiapkan. Ini persiapkan. Dia begini terus. Akhirnya ketika datang musim paceklik itu, santai-santai saja ada di dalam gudang. Bahkan orang lain minta bantuan diberikan lagi. Ya. Itulah di dunia. Artinya BKPAB hingga bercerok dunia modal. Setelah meninggal kita tidak dapat. Ini bagaimana setelah meninggal kita dapat sesuatu. Ya kan meninggal hanya bermeter. Beda kiki dari Allah harta dulu yang hartanya dia kata ada lagi. Jadi apa ada sama ada apa lagi terbayang kata mudah nol. Ya siap-siap saja sengsara dulu. Kaum ini sedang jemaah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini awalnya ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Arifillah ta'ala, kenalilah Allah, wa ata'ahu, dan kamu hendaklah patuh kepada Allah. Ketika kita patuh kepada Allah, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Hakikat hidup itu ada di kepala kita. Berarti ini hidup itu. Nah, untuk apa kita hidup? Sekali-sekali kita tidak usah mengingat kalau kita duduk saja di lantai 2 rumah kita, atau kamu kadang-kadang dulu bagaimana sibuk. Semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Seorang anak TK sibuk dengan tasnya, makanannya. Saya mau ini jangan terlambat. Seorang ibu sibuk ini, saya mau kerja bagaimana ini. Ini bagaimana tugas untuk anak-anak. Seorang bapak sibuk juga. Ini saya terlambat nanti bagaimana. Semua begitu. Nanti ketika kita pulang ke rumah, semua masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, gitu. Besok begitu lagi terulang lagi. Besok begitu lagi. Apakah kehidupan terus seperti itu? Kehidupan terus sibuk ini, sibuk ini. Kita tinggal tunggu meninggal saja. Kita mau saya sibuk pergi. Kemudian pulang lagi kita tidur. Besok kita lagi saya sibuk di kantor. Apakah seperti itu?
Jadi makanya dengan ada 4 hal ini, kita bisa mengetahui hakikat itu apa sebenarnya. Jangan gara-gara dipecat di perusahaan sudah stres. Maka kalau ada kegiatan nanti mana ada mereka bilang bunuh diri saja. Bunuh diri akhirnya. Kenapa? Karena dia itu orientasinya cuma dunia. Kalau tidak gara-gara harta tak bisa hidupnya. Tidak bisa hidup. Kenapa? Karena 4 ini tidak ada sama dia. Kalau 4 ini ada sama dia, aman hidup itu. Jadi maksud zuhud di sini kita sudah memberitahukan beberapa pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi zuhud itu menjadikan dunia di tangan, menjadikan akhirat di hati. Ya, berarti dua-duanya, dunia dan akhirat. Bagaimana cara dunia itu di tangan? Ketika dunia kita tak dapat apa-apa, jadi itu tahan. Ini gara-gara ada aja, kan tahan. Ya berarti tak dapat apa-apa. Ya. Jadi dunia jangan masukkan ke dalam hati, Pak. Dunia di tangan saja. Kita keluarkan untuk ini, kita keluarkan, kita beli ini. Oh, itu juga anak buku. Dunia apa aja, tapi tidak ada. Akhirat hati. Ketika kita tidak ibadah hari ini, betulkah ya? Kenapa? Karena kita sudah tidak menjalankan kewajiban. Ini kalau akhiratnya. Tapi kalau kita balik, akhirat di tangan anak baik. Anak buku tiga. Tapi engkau anak buku dan kemah ada, kemah. Oh, kita tidak salah anak buku, nggak apa-apa kemudian. Tapi ketika masuk ke dalam hati, ibu mengerti kau rumah ketukar. Kemudian dia tidak ada jabatan lagi ketukar. Bukan karena jabatan, jabatan apa? Akhirnya apa? Darah ini. Darah ini kata keoleh. Yang keoleh kasih terus. Kamu lalunya. Ya. Jadi artinya apa? Karena dia tidak tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. PRO yang punya benar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini masih masalah dunia juga. Bagaimana cara menyikapi hidup di dunia. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.